Halo para pemirsa penonton. Baiklah, di sini saya akan presentasikan komunikasi informasi akuntansi. Tapi sebelum itu, perkenalkan dulu ya, nama saya Yeremia Leono dengan NIM C1C02024 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Pertama, kita akan membahas variabel-variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi. Yang pertama yaitu sumber, kredibilitas sumber. Secara umum diakui bahwa semakin kredibel sumber dari suatu pesan, maka semakin besar pula efektivitasnya. Efektivitas biasanya dipahami sebagai perubahan sikap ke arah yang disarankan oleh sumber. Akan tetapi, kredibilitas merupakan suatu karakteristik dari sumber sebagaimana dipandang oleh penerima. Hal ini adalah bagian dari citra sumber dan dapat bervariasi di antara situasi komunikasi yang berbeda. Biasanya ini dibentuk sebelum sumber dan penerima masuk ke kejadian komunikasi. Kesamaan antara penerima dan sumber komunikasi yang efektif. Hal ini adalah bagian dari citra sumber dan dapat bervariasi di antara situasi komunikasi yang berbeda biasanya. Hal ini dibentuk sebelum sumber dan penerima masuki kejadian komunikasi. Kesamaan antara penerima dan sumber. Komunikasi yang efektif akan lebih mudah terjadi ketika sumber dan penerima adalah serupa. Tingkat kesamaan atau perbedaan tersebut ditentukan oleh dua faktor, yaitu kesamaan demografi, misalnya usia, pendidikan, jenis kelamin, negara, dan lain-lain, serta kesamaan kognitif, misalnya kesamaan dalam sikap, nilai, budaya, keyakinan, dan lain-lain. Model-model komunikasi. Yang pertama yaitu model Laswell. Kedua adalah model Shannon-Weaver. Yang ketiga, model SMCR-Berlow. Yang keempat, model Wesley McLean. Model pemusatan komunikasi adalah model terakhir. Teori komunikasi. Komunikasi adalah proses di mana informasi yang dipertukarkan antara dua atau lebih sistem yang ada dalam lingkungan umum. Sistem ini mungkin individu, organisasi sosial, hewan, atau mesin. Informasi secara umum didefinisikan sebagai materi bermotif atau energi yang mengurangi ketidakpastian dalam perilaku masa depan sistem berinteraksi. Variabel-variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi. Pesan. Berlow mengidentifikasikan 5 elemen pesan yang sebaiknya dipertimbangkan ketika menganalisis komunikasi, yaitu isi organisasi atau struktur, kode, perlakuan, dan yang terakhir yaitu elemen-elemen pesan. Diasumsikan bahwa isi adalah informasi atau materi keuangan yang berkaitan dengan kebijakan manajemen dan bahwa sistem kode adalah bahasa dari sumber dan penerima. Organisasi peran. Cara terbaik untuk mengorganisasikan suatu pesan tergantung pada budaya tempat informasi tersebut digunakan. Di masyarakat barat, pola pemikiran bersifat linear atau berurutan. Mendengarkan pemrosesan ini merupakan karakteristik dari semua pemrosesan bahasa, membaca dan mendengarkan, dan juga banyak aktivitas pemecahan masalah dan berpikir, karena bahasa Inggris merupakan bahasa utama dari bisnis internasional. Dapat diasumsikan bahwa laporan-laporan bisnis akan diorganisasikan secara linear dengan pendahuluan, bagian tengah, dan bagian akhir. Perlakuan pesan informasi akuntansi sebaiknya berulang. Mengapa? Karena pengulangan meningkatkan pemahaman atas materi, sehingga perlakuan pesan tersebut dapat dan terus menempel pada ingatan setiap orang yang berkomunikasi. Retensi atau keseringan meningkat dengan adanya pengulangan atas fakta dan ide penting. Ringkasan yang meningkatkan pemahaman dan retensi membaca. Pengulangan yang lintas saluran juga meningkatkan retensi. Retensi pembaca semakin meningkat ketika fakta-fakta dan penyajian verbal disoroti.
dengan penarik perhatian seperti garis bawah, huruf besar, bagan, dan warna. Saluran. Jalur komunikasi merupakan alat untuk menyebarkan informasi, mengelompokkan atau membedakan saluran berdasarkan 6 dimensi. Pertama, yaitu panca indera yang dipengaruhi komunikasi tatap muka membuatnya mungkin untuk menggunakan seluruh panca indera, sementara media yang berbeda menggunakan sekelompok panca indera ini dalam kombinasi untuk menghasilkan dampak diferensial terhadap penerima. Yang kedua yaitu peluang umpan balik. Peluang pertukaran informasi dua arah maksimal dalam komunikasi tatap muka. Pada umumnya umpan balik dibutuhkan untuk apa? Yaitu untuk memastikan komunikasi yang efektif dan untuk memahami informasi yang disampaikan. Dengan demikian, dalam penyajian informasi laporan keuangan harus terkandung dalam metode umpan balik. Biasanya, besarnya kendala penerima terdapat sejumlah besar kendali dan interaksi interpersonal. Ketika menggunakan media cetak, penerima dapat membaca dengan kecepatan mereka sendiri dan kembali ke bagian-bagian yang lebih penting atau terperinci. Variabel-variabel pengaruh pada komunikasi akuntansi. Pada umumnya, semakin serupa penerima dan sumber mengenai faktor-faktor ini, maka akan semakin mudah dan semakin efektif komunikasi tersebut. Pertama, analisis pertama, pengetahuan mengenai penerima dapat digunakan untuk mendesain pesan yang lebih efektif dan menyampaikannya melalui saluran yang paling sesuai. Yang kedua, yaitu analisis jaringan. Pada dasarnya, penjelasan struktur komunikasi dari suatu organisasi dihasilkan dengan memeriksa arus informasi antar komponen dari sistem tersebut. Komponen-komponen itu dapat berupa individu, kelompok tugas kecil, ataupun organisasi dengan fungsi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang terlibat dalam manifestasi tugas produktif. Variabel yang keempat yaitu jenis penggodean pesan interaksi tatap muka. Mungkinkan pengguna menggunakan petunjuk-petunjuk nonverbal. Hal ini tidak berlaku untuk media, video, film, dan terutama media cetak. Kelima yaitu kekuatan multiplikatif. Sistem komunikasi massa dapat dengan efisien dan cepat mencapai banyak penerima yang tersebar. Keenam, pelestarian pesan. Keunggulan dari media massa adalah catatan yang permanen. Yang terakhir yaitu umpan balik, merupakan sebuah pesan yang dikirim oleh penerima pada sumber dalam menanggapi pesan awal. Umpan balik memungkinkan terjadinya pertukaran ide. Dengan demikian, tujuan komunikasi adalah pemahaman dan bukan hanya harus penyebaran informasi satu arah dari sumber kepada penerima. Umpan balik memastikan komunikasi yang efektif, yaitu pemahaman ide di antara individu dalam jaringan sosial ataupun organisasi formal. Baiklah, itulah presentasi dari saya, Yuri Milyono. Mohon maaf ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.